Apakah Anda pernah mendengar berita tentang orang yang lumpuh, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sehabis cedera atau kecelakaan, mereka nggak bisa bergerak, berjalan, dan beraktivitas lagi? Di video ini saya akan membahas fenomena lumpuh ini, bagaimana fenomena ini bisa terjadi, dan apakah Anda beresiko terkena lumpuh ini ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas secara detail fenomena lumpuh atau lebih dikenal dengan nama spinal cord injury ya. Fenomena ini terjadi ketika sistem saraf pusat atau yang lebih dikenal dengan nama spinal cord itu tertekan dan mengalami cedera. Sistem saraf pusat ini mengontrol pergerakan dari otot-otot tubuh manusia. Ibaratnya, sistem saraf pusat ini adalah sumber energi dari ototnya. Ketika sistem saraf pusat ini cedera, maka otot yang dikontrol oleh sistem saraf pusat tersebut akan kehilangan tenaganya dan nggak bisa bergerak ya. Sekarang, apa yang bisa menyebabkan kondisi spinal cord injury ini? Yang bisa menyebabkan kondisi ini ada dua hal. Yang paling sering terjadi itu adalah kecelakaan atau high impact, di mana Anda jatuh dari sepeda motor, jatuh dari sepeda, atau ditabrak oleh mobil. Jadi ketika Anda terbentur dengan keras, itu terkadang tulang punggung atau tulang pinggang itu bisa patah dan menekan spinal cord-nya ya. Hal lain yang bisa menyebabkan kondisi ini juga adalah ketika ada virus, bakteri, atau tumor yang menekan atau merusak spinal cord-nya atau sistem saraf pusatnya. Yang paling sering terjadi itu yang pertama, karena high impact, jatuh, kecelakaan, atau ditabrak. Nah, fenomena spinal cord injury ini sangat berbeda dengan HNP atau saraf kejepit. Kalau Anda ada sakit pinggang atau saraf kejepit karena duduk kelamaan, gara-gara olahraga, salah latihan, salah ngangkat barang, atau gara-gara nge-gym, ini beda banget dengan spinal cord injury, dan kemungkinan Anda untuk kena lumpuh ini itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, yang bisa merusak atau mengenai spinal cord ini adalah high impact atau benturan dengan keras. Ditabrak mobil, ditabrak motor, jatuh dari sepeda yang sedang berjalan kencang, dan lain-lain. Mungkin terkadang ketika mendengar saraf kejepit, itu kan serem banget ya, sakitnya sakit banget. Tapi yang harus Anda ketahui adalah saraf kejepit itu sebenarnya nggak serem-serem amat dan kemungkinan sembuhnya sangat-sangat besar. Kalau lumpuh ini atau spinal cord injury itu nggak bisa sembuh dan nggak bisa recover sama sekali. Sekali lagi saya ulang, saraf kejepit dan HNP itu bisa sembuh dan bisa recover dengan rehabilitasi yang tepat dan dengan metode yang tepat. Di kebanyakan kasus bisa disembuhkan dengan rehabilitasi doang, tapi di beberapa kasus saraf kejepit itu memang harus melakukan tindakan operasi. Kalau spinal cord itu nggak bisa diapa-apain, nggak ada tindakan atau metode apapun yang bisa mengembalikan sistem saraf pusat yang cedera. Berikut adalah tulang belakang manusia. Jadi pada tulang belakang manusia ada yang namanya spinal cord atau sistem saraf pusat, ada yang namanya sistem saraf tepi atau saraf biasa ini ya. Spinal cord ini yang saya pegang, yang besar di tengah dan di atasin ini. Kalau sistem saraf tepi atau yang biasa itu yang kecil ini, yang di samping ini ya. Nah, jadi kalau saraf kejepit itu yang kena cedera cuma si sistem saraf tepinya doang. Kalau spinal cord injury yang kena ini yang pusatnya. Makanya kalau cuma saraf kejepit biasa itu biasanya bisa sembuh. Kalau spinal cord injury itu sangat berbeda dan tidak bisa sembuh ya. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan di sini, kalau Anda ada sakit pinggang biasa, ada saraf kejepit sedikit akibat salah angkat barang, akibat nge-gym dan lain-lain, jangan takut dan jangan khawatir karena kemungkinan Anda untuk kena spinal cord injury dan lumpuh sangat-sangat kecil. Paling di kasus biasa itu cuma ototnya doang kaku akibat salah gerakan ya. Karena ingat, yang bisa menyebabkan spinal cord injury adalah high impact. Nggak mungkin spinal cord cedera gara-gara salah ngangkat barang doang atau kebanyakan duduk ya. Jadi sekarang mari kita bahas dikit tentang tipe spinal cord injury. Secara umum ada dua tipe dari spinal cord injury. Yang pertama yaitu lumpuhnya sebagian dari kaki ke bawah, kita sebut dengan paraplegic, dan lumpuhnya itu total dari tangan ke bawah yang kita sebut dengan tetraplegic. Yang menentukan seseorang terkena lumpuh setengah atau lumpuh semua itu adalah area cederanya. Ketika area cederanya itu di pinggang, sistem saraf pusat di pinggang, maka
Alhasilnya biasanya cuma lumpuh setengah. Tapi kalau area cederanya itu di leher, biasanya ini bisa menyebabkan lumpuh total atau tetraplegic tersebut ya. Ketika seseorang mengalami lumpuh total, area cederanya di leher, jadi mereka nggak bisa gerakin tangan dan mereka nggak bisa gerakin kaki. Mereka itu biasanya cuma bisa gerakin leher ke atas. Nah, di kasus ini, itu biasanya mereka memakai kursi roda khusus di mana digerakinnya itu dari sini, dari dagu. Di dagunya itu ada tombol buat gerakinnya. Bahkan terkadang mereka juga bisa main handphone pakai dagu doang. Ada kursi roda khusus dan alat khususnya ya. Nah, ini sharing dikit salah satu pasien saya yang mengalami lumpuh total. Jadi dia di kursi roda, dia nggak bisa gerakin tangan, nggak bisa gerakin kaki, cuma bisa gerakin leher ke atas. Dan bisa dilihat di kursi rodanya itu dimodifikasi biar dia bisa sedikit independen buat gerakin kursi rodanya. Dan ada alatnya juga tuh untuk main HP-nya. Jadi dia bisa main HP dengan menggunakan dagunya doang ya. Di kasus ini ketika lumpuh total, tentu saja dia membutuhkan perawatan 24 jam. Dia nggak bisa independen karena untuk mandi, untuk tidur, untuk baring, ganti posisi, dia membutuhkan bantuan. Nah, sekarang kalau cederanya di bagian pinggang, yang terjadi adalah kaki ke bawah lumpuh, tapi perut ke atas, jadi tangan mereka itu kekuatannya biasanya normal, sehingga mereka bisa lebih beraktivitas, lebih bergerak dengan mengandalkan kekuatan tangan dari mereka ya. Jadi di kasus ini, mereka bisa lebih normal, bahkan bagi orang yang cuma lumpuh setengah, itu ada pekan olahraga khususnya. Kalau kalian tahu, pernah dengar setelah Olimpik, itu ada namanya Paralimpik. Ini dikhususkan untuk para orang yang terkena spinal cord injury dan kakinya nggak bisa digerakin. Jadi semua yang di Paralimpik itu olahraganya di kursi roda dan hanya mengandalkan kekuatan dari tangan dan perut ya. Nah, sekarang ketika terkena kondisi lumpuh atau spinal cord injury ini, gimana cara rehabilitasinya? Cara rehabilitasinya adalah otot yang bisa digerakin, kita kuatkan seoptimal mungkin. Jadi kuncinya kita harus mencari otot mana nih yang bisa digerakin, yang masih ada peluang, kemudian kita latih otot tersebut. Otot yang tidak bisa digerakkan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nggak ada metode yang bisa mengembalikan sumber energi dari ototnya ini. Yang bisa kita lakuin, ingat, hanya menguatkan dan mengoptimalkan bagian otot yang ada. Contoh, ketika lumpuhnya itu sebagian di kaki doang, biasanya kan tangannya normal. Maka dari itu, kita harus melatih otot tangan, bahu, dan perutnya supaya ototnya ini bisa mengkompensasi kaki mereka yang nggak ada, sehingga mereka bisa tetap bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Kalau misalnya pergelangan tangannya nggak bisa digerakin sama sekali, tapi siku dan bahunya bisa digerakin, yang kita lakukan adalah latih siku dan bahunya. Untuk pergelangan tangannya sekarang gimana? Untuk pergelangan tangannya atau otot yang mati, yang nggak bisa digerakin, kita hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Karena sekali lagi, di dunia medis modern ini, belum ada treatment yang bisa mengembalikan kerja sistem saraf pusat atau spinal cord yang rusak ya. Halo semua, gue excited dan senang banget pengen sharing ke kalian serum terbaru dari Scarlett. Gue excited karena dua serum ini itu merupakan serum favorit gue dan efeknya tuh powerful banget. Membuat kulit gue menjadi lebih cerah, lebih smooth, dan juga lebih sehat ya. Nah, serumnya ada dua nih. Yang pertama ada niacinamide 5%, dan yang kedua ada Skin Smoothening Retinol Serum. Mari gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama yang niacinamide 5% yang ini. Jadi teksturnya itu bisa kalian lihat agak thick atau kental gitu, tapi ketika dipakein ke kulit itu nggak lengket dan cepet banget meresap ya. Yang niacinamide 5% ini cocok banget untuk yang kulitnya kusam, ada tanda-tanda penuaan dan ada bekas jerawat. Fungsinya bukan cuma mencerahkan kulit, tapi juga bisa menjaga dan memperkuat skin barrier, jadi bisa melindungi dari UV atau radiasi matahari, dan juga melindungi dari radikal bebas, sehingga bisa membuat kulit kelihatan lebih awet muda ya. Secara umum, yang niacinamide ini boleh banget dipakai setiap hari, dan bisa banget dipakai pagi malam dan cocok untuk semua jenis kulit ya. Serum niacinamide ini bisa banget dikombinasi dengan serum-serum Scarlett lainnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang retinol serum nih. Yang retinol bisa kalian lihat
Warnanya sedikit lebih putih ya dibanding dengan yang si niacinamide. Skin Smoothening Retinol Serum ini mengandung kombinasi dari retinol, pomegranate extract, allantoin, dan vitamin C yang efektif menyamarkan kerutan dan garis halus di wajah sehingga bisa mencegah penuaan dini, merawat kulit yang berjerawat, dan juga memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit bisa menjadi lebih halus ya. Nah, untuk yang retinol ini, aturan pemakaiannya itu lebih strict, lebih ketat dibanding dengan yang niacinamide. Antara lain, yang retinol ini nggak boleh digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Kalau yang niacinamide aman. Yang kedua, retinol ini nggak boleh dipakai di siang hari. Lalu, jika Anda menggunakan retinol di malam hari, pastikan paginya ketika keluar rumah, Anda memakai sunscreen ke wajah Anda ya. Lalu, retinol serum ini nggak boleh digabungin sama acne series dan acne serum dari Scarlett. Kalau yang niacinamide ini aman. Kemudian, jika Anda menggunakan retinol, itu wajib banget menggunakan moisturizer ya. Nah, jadi pastikan ketika Anda menggunakan retinol ini, Anda mengikuti aturan-aturan di atas supaya hasilnya optimal, karena efeknya powerful banget untuk mencegah penuaan dini dan membuat tekstur kulit yang kasar itu menjadi lebih halus ya. Kalau Anda belum pernah pakai retinol, jangan langsung pakai setiap hari. Coba dulu pakai seminggu 3 kali ya. Dan kalau kulit Anda sensitif, tidak disarankan memakai yang retinol ini. Jadi jangan langsung dipakai, dicobain, dites dulu ya. Kalau kalian mau kombinasi kedua produk ini, bisa banget dan hasilnya oke banget. Tapi pastiin pemakaiannya itu jangan dicampur atau diberikan jeda. Jadi biasanya dipakein yang niacinamide serum dulu, ditunggu beberapa saat hingga kering, baru lanjut di layer dengan yang retinol serum ini ya. Buat yang nggak tahu, kedua produk ini itu kemarin dirilis di Paris. Dan sekarang udah available untuk purchase dan dibeli di Indonesia. Nah, buat yang tertarik dan mau lihat lebih lanjut, bisa banget cek langsung ke Shopee-nya Scarlett atau cek langsung ke Instagram-nya Scarlett dan bisa membeli kedua produk ini ya. Oke, selamat mencoba. Nah, semoga secara umum Anda sudah mengetahui kondisi spinal cord injury ini, dan mungkin pesan terakhir yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika seseorang terkena spinal cord injury, itu pasti mereka akan membutuhkan semacam bantuan dari orang-orang di sekitarnya, baik bantuan secara fisik atau bantuan secara mental ya. Jika Anda tahu ada seseorang, teman Anda atau sahabat Anda atau bahkan anggota keluarga Anda yang terkena kondisi ini, itu support dan bantuan secara mental tentunya sangat diperlukan, karena hampir semua orang yang terkena spinal cord injury ini pasti akan mengalami depresi dan mentalnya akan down. Karena kondisi ini itu biasanya mendadak. Sehari orang nggak kenapa-napa, bisa aktivitas, kemudian terkena kecelakaan atau jatuh, dan besoknya tiba-tiba mereka lumpuh. Tentu saja ketika mengalami peristiwa ini, itu orang-orang bakal shock, bakal sedih, dan bakal depresi. Maka dari itu, kalau Anda tahu ada orang yang terkena spinal cord injury atau lumpuh, sebisa mungkin kita bantu dan support mereka secara fisik atau secara mental terutama ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda, membuka mata Anda sedikit tentang apa itu peristiwa lumpuh atau lebih dikenal dengan spinal cord injury ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.